Suatu ketika hiduplah seorang janda miskin, dan dia memiliki seorang putra, Jack, dan seekor sapi, Belianka. Sapi memberi susu setiap pagi, dan ibu serta putranya menjualnya di pasar, dan begitulah cara mereka hidup. Tapi pernah Belianka tidak memberi susu, dan mereka tidak punya makanan. Ibu memutuskan untuk menjual sapi itu dan membuka toko dengan hasil penjualannya. Jack mengambil kendali di tangannya dan membawa sapi itu ke pasar. Tidak lama setelah dia tiba, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang luar biasa. Dia bilang dia ingin menukar sapi Jack dengan kacang. Dan dengan kata-kata ini dia mengeluarkan segenggam kacang aneh dari sakunya. Orang tua itu berkata kacang ini ajaib. Mereka perlu ditanam pada malam hari, dan pada pagi hari mereka akan tumbuh sampai ke langit. Jack menjadi sangat tertarik dan setuju. Anak laki-laki itu pulang lebih awal. Ibu sangat marah karena dia memberi sapi perah di seluruh daerah itu untuk segenggam kacang yang tidak enak. Tapi Jack ingat kata-kata lelaki tua itu, dan memutuskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan menanam kacang di halaman. Dia naik ke lotengnya, sedih, dan tertidur. Di pagi hari, Jack bangun dan melihat sesuatu seperti pohon besar di halaman. Dan ternyata, buncisnya bertunas, dan batangnya yang besar terus tumbuh ke atas hingga tumbuh sampai ke langit. Jack melompat ke batang dan memanjat seperti tangga. Dia memanjat dan memanjat dan memanjat dan memanjat, sampai akhirnya dia mencapai langit. Di sana dia melihat jalan yang panjang dan lebar yang membawanya ke sebuah kastil besar. Jack pergi ke gerbangnya dan mengetuk. Gerbang terbuka, dan seorang wanita jangkung berdiri di ambang pintu. Dengan gagap ketakutan, anak laki-laki itu meminta sesuatu untuk sarapan. Raksasa wanita itu membiarkannya masuk, tetapi memperingatkannya untuk tidak menarik perhatian suaminya, karena dia kanibal. Dia membawa Jack ke dapur. Tetapi sebelum dia sempat makan setengah dari sarapannya, tiba-tiba seluruh rumah terguncang karena langkah seseorang. Anak laki-laki itu tidak terkejut, dan langsung melompat ke dalam tungku. Dan pada saat itu juga kanibal memasuki ruangan. Yah, dia sebesar gunung. Kanibal mengeluarkan 2 kantong emas dari peti besar dan duduk untuk menghitung koin. Dia menghitung dan menghitung, akhirnya mulai mengangguk dan mulai mendengkur. Kemudian Jack perlahan keluar dari oven, merangkak melewati kanibal, mengambil 1 kantong emas dan bergegas ke batang kacang. Dia melempar karung itu ke bawah, dan dia mulai menuruni batangnya semakin rendah, sampai akhirnya dia menemukan dirinya di rumahnya. Jack memberitahu ibunya semua yang terjadi padanya, dan menyerahkan sekantong emas padanya. Mereka mulai hidup dari uang yang ada di kantong. Namun akhirnya karung itu kosong, dan Jack memutuskan untuk mencoba peruntungannya sekali lagi di puncak pohon kacang. Suatu pagi yang cerah, dia bangun pagi dan memanjat pohon kacang. Istri pemakan pria itu berdiri di ambang kastil besar. Dia berkata bahwa dia tidak akan mengizinkannya masuk, karena terakhir kali suaminya kehilangan sekantong emas. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa kasihan pada bocah malang itu, dan membiarkannya masuk ke kastil. Tiba-tiba langkah kaki raksasa terdengar, dan Jack kembali bersembunyi di tungku. Kanibal masuk dan menyuruh istrinya untuk membawa ayam betina yang bertelur emas. Raksasa wanita membawanya, dan Ogre memerintahkan ayam untuk bertelur, dan dia meletakkan telur emas. Raksasa yang senang itu mulai mengangguk dan mendengkur. Kemudian Jack keluar dari oven, mengambil ayam emas dan bergegas ke pohon kacang. Anak laki-laki itu kembali ke rumah. Dia menunjukkan kepada ibunya seekor ayam yang enak, dan mereka mulai hidup menjual telur emas. Tetapi segera bagi Jack, tampaknya ini tidak cukup. Dan ia kembali memutuskan untuk mencoba peruntungannya di pucuk buncis. Kali ini bocah itu naik ke kastil melalui jendela. Dia melompat ke kuali tembaga dan bersembunyi. Kanibal dan istrinya memasuki ruangan. Raksasa itu mencium bau bocah itu, dan mereka bergegas mencarinya di dalam oven. Tapi dia tidak ada di sana. Mereka mencari setiap sudut dan celah, tetapi mereka tidak berpikir untuk melihat ke dalam kuali tembaga. Putus asa untuk mencari, Ogre memerintahkan istrinya untuk membawa harpa emas dan meletakkannya di atas meja. Kanibal mendengkur karena suaranya yang indah. Kemudian Jack diam-diam keluar dari kuali, meraih harpa emas dan bergegas ke pintu. Tapi harpa bermain dengan keras dan membangunkan kanibal. Jack berlari cepat, melompat ke pohon kacang, dan raksasa itu mengejar.
Jack pergi ke rumahnya, dan berteriak kepada ibunya untuk membawa kapak. Sang ibu berlari keluar dengan kapak di tangannya, anak laki-laki itu mengambil kapak dan mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu merasakan batangnya berayun dengan keras dan berhenti. Kemudian Jack memukul lagi dengan kapak dan memotong pohon kacang. Itu bergoyang dan roboh, dan ogre itu jatuh ke tanah dan jatuh. Sejak hari itu, Jack dan ibunya tidak pernah mengenal kemiskinan lagi. Tetapi anak laki-laki itu sangat menyesal karena keserakahan mereka hampir membayar dengan nyawa mereka. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mencuri lagi dan akan bekerja keras untuk kebaikan keluarga. Suatu ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki anak. Dia pernah pergi ke penyihir yang baik untuk meminta bantuan. Wanita itu berkata bahwa dia sedang memimpikannya seorang anak. Penyihir itu memberinya benih dan memerintahkan untuk menanamnya di dalam pot bunga. Wanita itu sangat senang, berterima kasih kepada wanita tua itu, dan pulang ke rumah. Di rumah, dia menanam benih, menyiraminya, dan mulai menunggu dengan sabar. Segera sebuah bunga besar yang indah, seperti tulip, tumbuh di dalam pot. Ketika kelopaknya terbuka, ada seorang gadis kecil di dalamnya. Dia sangat kecil, tidak lebih dari 1 inci. Karena itu, wanita itu memanggilnya Thumbelina. Suatu malam, ketika Thumbelina tertidur lelap, seekor katak besar naik ke jendela rumah, basah dan jelek. Dia meraih gadis yang sedang tidur dan bergegas ke rawa-rawanya. Kodok itu memutuskan untuk menikahkan putranya yang jelek dengan Thumbelina yang cantik. Dia menanamnya di tengah sungai di atas daun lili yang lebar agar gadis itu tidak melarikan diri. Pagi harinya Thumbelina bangun dan menyadari bahwa dia tidak ada di rumah, tetapi di sekitarnya ada air. Ketika gadis itu menyadari betapa nasib buruk menunggunya, dia menangis dengan sedihnya. Saat ini, ikan-ikan kecil berenang lewat. Mereka merasa kasihan pada Thumbelina. Mereka menggerogoti batang bunga bakung, dan daun itu berenang bersama gadis itu. Seekor kumbang besar terbang melewatinya. Melihat seorang gadis cantik, dia meraih dan membawanya ke pohon, di mana dia memperkenalkannya kepada teman-temannya. Mereka semua iri pada kecantikannya, tetapi mengatakan bahwa Thumbelina sangat jelek dan tidak bisa bersama mereka. Di bawah tekanan dari teman, kumbang juga memutuskan bahwa dia jelek, membiarkan gadis itu turun ke tanah dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang musim panas Thumbelina tinggal sendirian di hutan. Dia membuat buayan untuk dirinya sendiri dari rumput dan dedaunan. Dia makan serbuk sari dan embun, berjemur di bawah sinar matahari dalam cuaca cerah, dan bersembunyi dari hujan di bawah daun besar burdok. Tapi segera hujan dan angin dingin datang. Thumbelina tidak memiliki pakaian musim dingin, dan dia mulai membeku. Gadis itu menderita kelaparan dan kedinginan. Dan suatu hari dia dilindungi oleh seekor tikus sawah. Mereka hidup bersama dengan gemilang. Gadis itu membantu tikus dengan pekerjaan rumah, menceritakan dongengnya, dan sebagai gantinya menerima tempat tinggal dan makanan yang hangat. Tikus sawah memiliki tetangga, tahi lalat kaya yang buta, yang melakukan ini dengan menghitung kekayaannya sepanjang waktu. Meski buta, tahi lalat itu menyadari bahwa Thumbelina sangat imut dan menawarkan untuk menikahinya. Tapi gadis itu sama sekali tidak senang dengan ini. Dia tidak suka tahi lalat yang membosankan. Suatu kali, saat berjalan di sepanjang lorong bawah tanah, Thumbelina melihat seekor burung layang-layang yang terluka, yang hampir mati karena kedinginan. Sepanjang musim dingin dia merawat burung yang sakit itu dan pada musim semi dia menyembuhkannya. Sebelum pernikahan, Thumbelina meminta tikus untuk membiarkannya naik ke atas untuk mengagumi matahari. Ketika dia keluar dari lubang tikus, dia melihat seekor burung layang-layang yang dia sembuhkan. Thumbelina mengeluh kepada burung itu bahwa dia dipaksa menikah dengan tikus tanah yang jahat dan tinggal bersamanya jauh di bawah tanah. Burung layang-layang itu mengundang gadis itu untuk terbang bersamanya ke negeri yang hangat, dan dia setuju. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada tikus, naik ke burung layang-layang, dan mereka terbang pergi. Suatu ketika di negara yang indah, Thumbelina melihat padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Dia memilih bunga terindah untuk ditinggali. Tiba-tiba, dia melihat di bunga itu pria kecil yang sama seperti dia, hanya bersayap. Itu adalah raja para elf, dan peri tinggal di setiap bunga. Peri cantik belum pernah melihat gadis sekecil dirinya, dan bahkan begitu cantik. Dia segera jatuh cinta pada Thumbelina, dan mengundangnya untuk menjadi istrinya, Ratu Elf dan Ratu Bunga. Setelah semua petualangannya, gadis itu senang mendengar tawaran seperti itu dari pangeran yang menawan. Dia dengan senang hati setuju. Peri itu meraih tangan Thumbelina, dan pada saat yang sama 2 sayap muncul di belakangnya. Sekarang dia telah menjadi Ratu Elf. Dan sejak itu mereka hidup bahagia selamanya.